Sedangkan pengenalan akan Tuhan ini benar, yang benar-benar produk ilahi adalah pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang mencari ketuhanannya, mencari pengenalan Tuhan, biasanya mereka tidak terbatas dengan dogmatika, tapi mereka benar-benar mencari kebenaran. Dan orang-orang ini biasanya, orang-orang seperti ini, biasanya mereka akan lebih hormat dengan sesamanya, karena istilahnya kemanusiaannya lebih tinggi daripada orang-orang yang beragama. Karena semakin orang-orang beragama, malah semakin tidak manusiawi. Mereka berani membunuh orang, mereka berani menganiaya orang atas nama agama, membakar orang, bahkan mengucilkan orang dari keluarga dan sebagainya. Dan ini terjadi di mana aja, di agama apa saja. Ya, di Indonesia mungkin yang kita ketemui hanya agama-agama besar, tapi di luar misalnya kayak agama Hindu, kemudian agama Sikh dan sebagainya di India dan sebagainya, ada hal seperti itu. Ya, jadi tadi himbauan Pak Yosua ini memang luar biasa bagus, dan kita harapkan didengar oleh para pemimpin dan mereka mulai mendalami agama mereka dan mendalami ketuhanan mereka, dan kita berharap mereka mengalami pengalaman rohani sesuai dengan iman mereka. Karena kalau mereka tidak mengalami pengalaman rohani, kehidupan beragama mereka itu sia-sia, karena hanya di permukaan yang di apa namanya istilahnya yang dipakai kulitnya saja yang digonta-ganti, ibarat handphonenya nggak diganti, casingnya doang dibagus-bagusin. Ya, dipercayai oleh Pak Harto. Waktu Pak Harto jadi Panglima Mandala di ujung pandang, itu kepala stafnya itu orang Rote, Letjen Julius Hinuhili, diangkat menjadi Danjen Arhanud dan Gubernur Akabri karena saking baiknya sama Pak Harto. Jadi sedikit-sedikit kita ada andilnya Pak di dalam perjuangan Pak. Mantap Pak. Yosua TM. Halo. Ya, Shalom. Kedengaran nggak Pak? Kurang kencang. Silakan. Ya, selamat malam Pak Santi Amal, Ibu Linda, dan Bapak pengacara di Galarua. Ya, saya punya prinsip adalah begini Pak. Kita sebagai anak bangsa negara Indonesia, walaupun sudah berbagai-bagai, kita udah pergi ke negara mana, ada yang status negara ke Korea, ke China, ke Malaysia, sudah mungkin bercampur, menikah, punya keluarga. Ya kita masih tetap darah dari tanah Indonesia, tanah air Indonesia. Jadi masalahnya ini bukan masalah apa-apa, kita masalahnya sekarang kenapa kita ini diadu domba, kita ini soal agama apa segala, dan ini kita hanya mempertimbangkan bahwa kita tuh dulu hidupnya bineka tunggal ika, jadi kembalilah. Jadi saya juga mohon untuk orang-orang yang mendengar di sini di diaspora, kita bergabunglah. Kita siapa ini? Kita manusia dari debu. Sadarlah, kita manusia dari debu. Ya, kita harus menghormati masing-masing agama sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Hanya itu doang Pak Santi Aman. Saya hanya mohon pengertian dari seluruh tokoh agama, baik agama manapun. Jangan kita ribut-ribut. Negara Indonesia itu sudah terkenal ramah tamahnya, sopan santun, ya, kebudayaannya. Bapak Presiden mengatakan kita kok beragama kok susah ya, orang mau beragama susah. Itu instruksi Bapak Presiden loh, RI 1 loh Pak Santi Amal. Jadi saya hanya itu doang, saya untuk menyampaikan, tolong ya soal ini kita renungkan, kita pikirkan siapakah kita ini, apakah kita bisa bertahan sampai 1000 tahun kita hidup, apakah kita merasakan diri kita suci. Ya mohon maaf, saya juga anak yang dosa, penuh dengan lumpur. Jadi hanya itu doang Pak Santi Amal. Selamat malam dan terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih banyak. Mungkin Pak Adi, tanggapi Pak Adi, silakan Pak. Ya, Pak Yosua, terima kasih sekali untuk himbauannya kepada teman-teman atau para pimpinan agama apapun itu agamanya. Memang sebetulnya idealnya seperti itu Pak, dan harapan kita juga seperti itu.
Dan kita harapkan apa yang Bapak Yusuf sampaikan didengar oleh para pimpinan, karena memang pada dasarnya sebetulnya sebelum negara api menyerang, ya dari zaman dahulu kita udah cukup, toleransi kita udah cukup tinggi. Artinya setiap warga negara Indonesia itu memang kalau udah urusan dengan yang maha kuasa masing-masing, mereka menghormati sebetulnya. Tapi entah gimana makin kesini makin modern, ya kan, malah kita makin terpuruk di negara-negara yang kita impor. Ya betul, yang kita impor, ya, karena agama yang ada di Indonesia semuanya kan impor, nggak ada satupun agama gede yang benar-benar agama lokal. Malah agama lokal akan dianggap sebagai apa namanya, mereka bilang sebagai kafir lah, kalau boleh saya menggunakan istilah beberapa terminologi umum yang sekarang dipakai, ya. Itu justru malah di negara asalnya itu mereka sekarang mengalami pembaruan, tapi justru malah masuk ke Indonesia itu mengalami kemunduran, ya. Apapun itu, baik Kristen, Islam, Buddha, Hindu dan yang lain-lain, ya. Tapi terutama negara-negara Samawi ini, agama-agama Samawi yang mengalami kemunduran justru di Indonesia. Ya, sebetulnya kalau boleh jujur ya, kita harus membedakan antara agama dengan ketuhanan, karena itu dua hal yang berbeda. Agama adalah produk budaya. Ini sering kali saya juga ajarkan ke mahasiswa saya, karena kebetulan saya adalah dosen teologi. Saya selalu ngomong bahwa agama adalah produk budaya. Dan produk budaya ini sudah pasti ada campur tangan manusia. Sedangkan pengenalan akan Tuhan ini yang benar-benar produk ilahi adalah pengenalan akan Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang mencari ketuhanannya, mencari pengenalan Tuhan, biasanya mereka tidak terbatas dengan dogmatika, tapi mereka benar-benar mencari kebenaran. Dan orang-orang ini biasanya, orang-orang seperti ini biasanya mereka akan lebih hormat dengan sesamanya, karena istilahnya kemanusiaannya lebih tinggi daripada orang-orang yang beragama. Karena semakin orang-orang beragama malah semakin tidak manusiawi. Mereka berani membunuh orang, mereka berani menganiaya orang atas nama agama, membakar orang, bahkan mengucilkan orang dari keluarga dan sebagainya. Dan ini terjadi di mana aja, di agama apa saja. Ya, di Indonesia mungkin yang kita ketemui hanya agama-agama besar, tapi di luar misalnya kayak agama Hindu, kemudian agama Sikh dan sebagainya di India dan sebagainya, ada hal seperti itu. Ya, jadi tadi himbauan Pak Yosua ini memang luar biasa bagus, dan kita harapkan didengar oleh para pemimpin dan mereka mulai mendalami agama mereka dan mendalami ketuhanan mereka, dan kita berharap mereka mengalami pengalaman rohani sesuai dengan iman mereka. Karena kalau mereka tidak mengalami pengalaman rohani, kehidupan beragama mereka itu sia-sia, karena hanya di permukaan yang di apa namanya istilahnya yang dipakai kulitnya saja yang digonta-ganti, ibarat handphonenya nggak diganti, casingnya doang dibagus-bagusin. Tapi tetap aja kalau handphonenya dasar nggak canggih ya ngelek juga, ngeheng juga gitu loh. Nah, kira-kira begitu Pak Santi Amer. Mudah-mudahan ini apa yang Pak Yosua dan kerinduan kita semua itu bisa didengar, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah dasar kita. Karena negara kita sudah melakukan tadi yang saya sitir dengan statement Pak, mohon maaf Pak, yang menggunakan Galaxy Tab A, Pak siapa Pak ini Pak? Pak siapa Pak? Izin Pak. Suaranya nggak kedengaran Pak. Di-mute dulu Pak Galaxy. Ya Pak Galaxy nih, kita jangan nyebut Pak Galaxy nih, Pak Galaxy ini tabletnya Pak, gadgetnya yang buat. Ya kalau boleh menyitir dari statement yang Pak Galaxy tadi lakukan, bahwa Indonesia sebetulnya sudah melakukan ratifikasi tentang hak asasi manusia itu kurang lebih ada 8 aturan ya, 8 instrumen yang sudah diratifikasi ke peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, antara lain instrumen tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, ya, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, kemudian Konvensi Hak Anak yang melalui Kepres Nomor 36 Tahun 90,
Kemudian juga kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012. Kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012. Ini masih berkisar tentang hak anak, ya. Kemudian meratifikasi juga konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Ini artinya kita bicara tentang kemanusiaan yang benar-benar kemanusiaan. Ini juga sudah diratifikasi, ya, masuk ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Kemudian meratifikasi juga konvensi internasional ini penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, ya. Sebetulnya di sini juga masuk ya tentang keagamaan, karena bukan rasial dan keagamaan biasanya dekat gitu ya. Itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 99. Kemudian yang keempat, sudah meratifikasi juga konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, kemudian tentang hak ekonomi, sosial dan budaya, ya melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Kemudian hak sipil dan politik, ya melalui Undang-Undang Nomor 12 2005 yang tadi Nomor 11 2005 ini dekat ya nomornya ya. Kemudian Undang-Undang tentang disabilitas, kemudian Undang-Undang tentang perlindungan pekerja migran dan kawan-kawan. Nah, ini sudah ada 8 ratifikasi yang seharusnya sudah masuk. Ya, sedangkan Undang-Undang tentang hak asasi manusia, tentang beragama dan sebagainya itu dari pasal 28A sampai pasal 29 30-an itu kalau masalah ini bicara tentang hak-hak sipil kita, termasuk hak-hak beribadah di dalamnya. Jadi seharusnya semua orang menyadarilah, karena di undang-undang, baik undang-undang dasar, undang-undang turunannya, peraturan pemerintah, tidak pernah ada kata minoritas dan mayoritas dalam bidang keagamaan. Selalu bicara tentang kelompok ini, dan kelompok ini. Dan mereka punya hak yang sama. Mengabaikan jumlah. Karena kalau bicara jumlah, itu akan kacau. Ya. Karena Indonesia adalah negara, bukan negara berdasarkan yang mayoritas yang menang. Tapi negara berdasarkan kesepakatan. Ya. Pendirian negara kita berdasarkan kesepakatan. Semua sepakat, ayo berdirilah Indonesia. Kalau semua nggak sepakat, mungkin Indonesia cuma Jawa doang. Atau paling banter Jawa dan Sumatera. Atau paling banter Jawa, Sumatera, dan sebagian Kalimantan. Karena sisanya mungkin akan membuat negara sendiri. Ya, itu sebabnya pada waktu pengajuan Pancasila ada bagian kalimat yang dihilangkan. Karena ini bicara kesepakatan. Ya, beda dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ada statement dan syariat yang dipeluk oleh umatnya. Tapi ini ketuhanan yang Maha Esa saja di sila pertama. Ya, ini bicara kesepakatan. Artinya kalau udah bicara kesepakatan, negara ini lahir dari banyak suku, banyak agama, banyak latar belakang, banyak pemikiran, banyak jenisnya, dan semuanya digabung jadi satu. Dan ini terjadi bukan hanya sejak 17 Agustus saja, tapi jauh sebelum itu sudah terjadi. Zaman Majapahit udah jelas bahasa kita macam-macam. Ada bahasa Cina, ada bahasa Birma, ada bahasa yang sekarang ya jadi negara Birma dan sebagainya. Itu semua di bawah Majapahit. Dan Bhinneka Tunggal Ika sendiri kan diambil dari buku Setasoma. Ya, warisan zaman dahulu. Pancasila sendiri sudah ada di Indonesia. Makanya Soekarno bilang, saya tidak menciptakan Pancasila, saya hanya menggali mutiara-mutiara yang sudah ada di negeri ini. Ya, nah, sialnya Indonesia adalah banyak oknum-oknum yang merusak. Salah satu, saya sitir dari salah satu statement Pak Mordechai ya, seorang Muslim dari Israel yang menyatakan bahwa Indonesia adalah memang negara Muslim terbesar, tapi orang Indonesia itu tidak mengerti bahasa Arab, tidak tahu detail secara Al-Quran, mereka hanya dapat dari para pimpinan, dan sialnya lagi para pimpinan ini adalah orang-orang yang paling istilahnya paling vokal adalah segelintir orang yang tidak mengerti dengan baik dan benar. Akhirnya inilah yang membuat negara ini jadi rusak. Ini Dr. Mordechai dari Israel, dan dia ahli
seorang apa istilahnya mereka, yang jelas dia dokter dari Muslim, dan dia beragama Muslim juga, dan dia sangat menghormati Indonesia, dan dia taat dengan agama yang dia anut. Dan saya yakin statement mereka benar, karena memang kalau kita melihat banyak sekali ustadz-ustadz yang dadakan, yang ini akhirnya merusak para jemaat, kasihan juga mereka. Ya termasuk dalam hal ini para orang-orang yang nyebrang. Logikanya kalau nyebrang baru tahun lalu tiba-tiba diangkat jadi ustadz dan sebagainya, ilmunya seperti apa? Sebagai tambahannya Pak, itu ada gitu. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dari Komnas HAM. Nah, itu bisa dibaca secara bersama supaya bisa memperluas pandangan kita mengenai hak-hak asasi manusia ini yang sudah diadopsi oleh Komnas HAM dan yang perlu dipraktekkan dan disebarluaskan kepada semua umat, baik Kristen maupun Islam, supaya sadar akan posisi dan kedudukan umat masing-masing. Yang seperti saya katakan tadi itu, kalau kita mau ke rumah orang aja masih ketok pintu dan kuonu, nggak bisa main nyelonong aja langsung membuat sesuatu keonaran di rumah orang. Itu kan aneh jadinya, Pak. Betul, Pak. Pak izin, Pak siapa tadi, Pak? Mohon maaf, Pak. Galaxy. Galaxy kan tabletnya, Pak. Aduh. Iya. Nama saya, Pak. Iya, Pak. Foembura. Itu adalah orang dari Rote NTT. Oke. Pak Foem ya, Pak. Panggilannya, Pak. Mantap, Pak Foem. Ya, Foem. Ya. Siap. Depannya Bai. BA,I. Bai Foembura. Oke. Bai Foembura. Seperti B ya, Pak. Bukan pakai D ya, Pak. Kapolri dulu ada namanya Dai Bahtiar. Iya. Nah, ini namanya Bai. Bukan Dai. Berarti Bapak lebih tua, Pak. Soalnya Bapak B. Kalau dia kan D, Pak. Iya, betul. Jadi artinya kita bukannya artinya umat buangan, Pak. Misalnya saja pulau kami, keluarga kami di Rote itu sudah kami sumbangkan sebagian untuk menjadi pertahanan terluar untuk NKRI. Jadi kami punya andil di dalam pertahanan negara ini. Jadi bukan ecek-ecek kita di sini, Pak. Kita juga betul. Punya hak dan juga adalah pemilik daripada NKRI. Kita punya andil di dalam perjuangannya. Misalnya saja, satu orang Rote yang terkenal itu adalah Profesor Dr. Yohanes, orang Rote yang sekolah di Gajah Mada, yang satu-satunya orang bisa buat bom di zaman perjuangan, yang dipergunakan oleh Pak Harto dan kawan-kawannya untuk membom semua jembatan-jembatan sehingga Belanda nggak bisa ngejar TP, tentara pelajar dan sebagainya, pejuang-pejuang RI kemerdekaan. Itu karena salah satunya ya orang Rote itu yang bisa buat bom, sehingga dia diangkat menjadi rektor pertama di UGM. Jadi kita punya andil, Pak. Walaupun sedikit-sedikit kita punya saham di dalam NKRI itu, Pak. Makanya kita nggak ada yang sedikit sih, Pak. Nggak ada yang sedikit, Pak. Mungkin cuma 1-2 orang dari Rote, karena kebetulan yang datang ke Jawa cuma yang bisa segitu. Kalau semua orang Rote bisa datang ke Jawa, mungkin kontribusinya banyak orang, Pak. Nah, itulah. Kalau di Jawa kan kebetulan mereka mungkin setiap tahun beranak, jadi kebetulan yang nongol orang-orang Jawa semua atau orang Sumatera yang suka ini. Jadi sebetulnya semua orang andil. Ada orang Rote yang dipercayai oleh Pak Harto. Waktu Pak Harto jadi Panglima Mandala di Ujung Pandang, itu kepala stafnya itu orang Rote. Letjen Julius Hinuhili diangkat menjadi Danjen Arhanud dan Gubernur Akabri karena saking baiknya sama Pak Harto. Jadi sedikit-sedikit kita ada andilnya, Pak, di dalam perjuangan, Pak. Mantap, Pak. Silakan Pak Sandi Amer lanjut. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.